Hai guys, hari ini aku mau ngebahas tentang konsep Allah itu adil atau tidak. Pernah gak sih kalian ngerasa kalian udah sholat, udah doa, udah taat ibadah sama Allah, tapi hidup kok masih kayak ngerasa stuck aja ya? Dibandingkan orang-orang yang mungkin jauh dari Allah, tapi mereka masih bisa party, hidup mereka lancar-lancar aja, kelihatan gak ada masalah. Tapi kita sebenarnya nggak pernah tahu guys. Mungkin aja mereka cuma berbahagia di permukaan, dan apa yang kelihatan di dunia, terutama di sosial media, itu sering kali nipu. Yang kelihatan nyaman belum tentu beneran nyaman. Nyatanya, sebagian besar dari kita itu cuma fokus sama bagian kecil yang mereka bagiin di sosial media. Kita lihat uangnya, kita lihat pasangannya, kita lihat dia lagi liburan kemana, dan perasaan tuh kayak hidupnya sempurna banget. Tapi kita nggak lihat kecemasan dia, kita nggak lihat keterpurukannya, usaha dia buat ngegapai semua itu. Jadi nggak selamanya orang yang kita kira hidupnya enak, itu beneran enak. Gimana ya? Kita tuh sering salah paham. Kita mikir kalau dikasih rezeki yang berlimpah, tandanya Allah sayang. Terus kalau misalkan hidupnya susah, penuh ujian, berarti Allah gak sayang. Padahal bukan kayak gitu cara kerjanya guys. Fir'aun contohnya. Dia dikasih kekuasaan luar biasa. Pengaruh yang bikin satu negeri tunduk sama dia. Pengaruh besar yang bikin orang-orang di sekitarnya takut. Tapi kalau pakai logika, emang Fir'aun dekat ya sama Allah? Padahal dia justru yang paling jauh. Dan itu menjadi bukti jelas bahwa nikmat dunia itu gak bisa dijadiin tolak ukur cintanya Allah sama kita. Kadang kelimpahan itu justru bisa jadi ujian yang paling berat. Dan Allah tuh emang gak pernah janji orang yang sholat bakalan tiba-tiba jadi tajir, atau semua doanya bakalan beneran dikabulin, dan doanya semuanya dikabulin secara instan. Karena sholat itu bukan transaksi guys. Sholat itu lebih kayak pengabdian kita. Sholat itu cara kita untuk tetap menjadi hamba. Dan sholat itu menjaga hati kita biar gak mati. Jadi harusnya gak aneh tuh kalau misalkan ada orang rajin sholat, terus ujian yang datang sama dia malah berlipat ganda. Itu bukan berarti Allah tuh gak sayang, malah justru dia diperhatiin. Dan mungkin ada aja orang yang bilang kayak, gue gak sholat, hidup gue aman-aman aja cuy. Gue tetap punya karir yang cemerlang, gue tetap punya pasangan yang sempurna. Iya, aman. Tapi menurut siapa? Menurut standar dunia atau akhirat? Karena mungkin hidup kita mayoritas paling lama tuh di 60-70 tahun. Sementara akhirat tuh gak ada ujungnya guys. Kalau dunia bikin kita nyaman sampai lupa ibadah, itu bukan hadiah, tapi bisa jadi itu jebakan. Dan perkara doa yang mungkin gak dikabulin, kenapa ya aku doa gak dikabul-kabulin, kapan ya bisa dikabulin? Tapi sebenarnya doa itu selalu dijawab guys, tapi dengan 3 cara. Ada yang dikasih cepat, ada yang ditunda dulu, ada yang digantikan dengan yang lebih baik. Dan aku yakin banyak orang yang berhenti berdoa karena mereka ngerasa percuma, gak dikabul-kabulin, malah dikasih cobaan mulu. Apa mungkin Allah gak dengar? Padahal Allah tuh dengar semuanya guys. Cuma kadang kitanya aja yang maunya instan. Kita gak sabar buat nunggu. Kita terlalu ngeliat ke orang lain yang hidupnya kelihatannya lebih enak. Kadang Allah tuh nunda bukan karena Allah gak mau ngabulin, tapi bisa jadi karena Allah tuh pengen ngejaga kamu.
Karena Allah lebih tahu segalanya guys dibandingkan kita. Dia tahu kapan timing yang pas, takarannya berapa, dan efeknya apa buat hati kamu, hidup kamu ke depannya. Dan ini juga kejadian sama aku. Ada masa dimana aku bener-bener maksain sesuatu biar sesuai dengan jalanku. Aku minta, aku doa, dan aku yakin banget bahwa seseorang ini bisa jadi masa depanku. Aku bayangin nikah, bangun keluarga, semuanya. Tapi nyatanya aku disakitin dengan sedalam itu. 5 hari setelah kita putus, dia udah dapetin pengganti baru. Waktu itu aku ngerasa hancur banget. Aku ngerasa doa aku selama ini mungkin sia-sia. Tapi setelah aku bisa lihat lebih jauh, aku sadar Allah bukan nolak doa aku, tapi Allah lagi nyelamatin aku dari sesuatu yang mungkin akan lebih menghancurkan aku ke depannya. Dan Allah patahin itu karena aku terlalu buta buat ngelepasinnya sendiri. Dan sampai hari ini aku percaya bahwa Allah gak pernah ambil sesuatu kecuali Dia mau gantiin dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, kita memang harus sabar, karena kalau para nabi aja harus nunggu, apalagi kita. Nabi Yusuf nunggu bertahun-tahun dari masuk sumur sampai penjara. Nabi Ayub nunggu lama biar dikasih kesembuhan. Dan Nabi Yunus nunggu lama untuk dikeluarkan dari dalam perut ikan paus. Jadi orang-orang sebaik itu dan sedekat itu aja sama Allah tuh masih disuruh nunggu, masih dapetin ujian. Gimana kita? Jadi kalau misalkan kita mikir, kenapa ya doa aku belum dikabulin? Ya sabar aja guys, karena bukan berarti doa kamu gak dikabulin instan itu tandanya Allah lagi jauh. Enggak sama sekali. Nunggu itu proses. Justru itu tandanya kita lagi ditempa, hati kita lebih dikuatkan lagi, kita lagi dinaikin levelnya. Kita bisa lebih membedakan mana yang sebenarnya kita inginkan cuman karena hasrat sesaat atau apa yang benar-benar kita butuhin. Dan kalau Allah bikin kamu nunggu, itu tandanya ada sesuatu hal yang besar yang akan segera menghampiri kamu. Itu bukan berarti kamu dilupain. Karena apa yang datang setelah penantian panjang itu nilainya jauh lebih bermakna. Allah buat kamu nunggu karena dunia ini cuma 1% dari perjalanan kita. Jadi jangan iri sama orang yang kelihatan hidupnya gampang, yang rezekinya lancar, karena Allah tuh gak pernah salah waktu guys, gak pernah salah kasih, dan gak pernah lupa sama satu pun doa kita. Yang penting itu tetap doa dan usaha walaupun memang mungkin sekarang belum kelihatan. Tetap sholat walaupun iman kita lagi tipis. Dan tetap percaya walaupun hati kita udah patah berkali-kali. Ingat sama janji Allah. Allah bakalan kasih kebahagiaan bagi setiap hambanya. Jadi kalau kamu belum bahagia sekarang, itu bukan akhirnya guys. Berarti itu bukan akhirnya. Dan aku ngebahas ini bukan berarti karena aku udah ngerasa baik. Aku juga masih banyak kurangnya. Bahkan aku belum pakai hijab. Tapi justru karena aku penuh kekurangan, aku makin sadar bahwa kita adalah manusia yang memang harus terus belajar. Ibadah kita naik turun, iman kita kadang tipis, kadang tebal. Dan hidup kita juga gak selalu lurus. Tapi seenggaknya kita tetap berusaha buat balik ke jalan Allah. Meski langkahnya kecil, meski kadang hati kita sendiri masih berantakan, meski cuma secuil niatnya yang bisa kita jaga hari ini. Tapi itu gak apa-apa guys, karena Allah gak pernah nuntut kita buat sempurna. Allah cuma minta kita untuk terus mendekat. Meski kadang kita ngelakuinnya cuma setengah langkah, atau sambil nangis, selama kita gak berhenti untuk nyari jalan pulang, Allah gak akan pernah berhenti nunggu kita.